Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan lanjutkan kuliah kita pada hari ini. Kita refresh sedikit yang kemarin. Apa itu hukum? Hukum adalah peraturan yang tertulis maupun tidak tertulis. Jadi ada peraturan, ada hukum yang tertulis, dan ada juga hukum yang tidak tertulis. Kesemuanya itu, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, fungsinya adalah untuk mengatur bagaimana perilaku manusia di dalam kehidupan bermasyarakat, ya. Apa yang boleh dan apa yang tidak boleh, apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari. Tujuannya adalah supaya dalam kehidupan bermasyarakat tersebut tercapai keadilan, tercapai ada kepastian, dan tercapai kemakmuran manusia dalam kehidupan bersama. Nah, dengan tujuan yang seperti itu, maka andai kata baik yang diperintahkan maupun yang dilarang, jika ada pelanggaran, maka hukum memiliki sanksi yang tegas dalam arti harus dijalankan. Sebab kalau suatu peraturan sekeras apapun, kalau tidak dijalankan akan sia-sia. Orang menjadi tidak takut karena pelanggaran akan tidak ada hukumannya, sehingga kemungkinan pelanggaran tersebut akan berlangsung terus, sehingga pada akhirnya tentu kehidupan masyarakat menjadi terancam. Tentunya dalam keadaan yang seperti itu tidak akan tercapai keadilan, tidak ada kepastian, karena semuanya ujungnya sama, bebas-bebas saja. Maka dengan demikian kemakmuran yang diharapkan dalam kehidupan bersama itu akan menjadi suatu hal yang hanya angan-angan kosong saja, karena tidak akan terwujud di dalam kehidupan masyarakat. Itu tentang pengertian hukum. Berikutnya adalah apa itu bisnis? Bisnis adalah kegiatan usaha yang ditujukan untuk mencapai keuntungan, ya. Usaha dengan profit oriented, ya. Bisa dia merupakan suatu kegiatan yang berupa produksi barang, bisa dia merupakan suatu kegiatan yang merupakan distribusi artinya penyaluran dari produsen sampai kepada final destination, yaitu end user, yaitu konsumennya. Nah, tentu untuk bisa mencapai konsumen, barang yang sudah diproduksi itu tentunya selain didistribusi, tentu juga harus dipasarkan, sehingga orang bisa terinformasi adanya barang tersebut, dan dengan distribusi orang bisa membeli di mana barang yang dia ingin beli itu, ya. Seperti misalnya melalui pemasaran atau iklan-iklan di televisi, ataupun sekarang iklan di HP, di internet, ya. Kita mengetahui ada satu produk, ya, dan kita tahu apa manfaat produk, dan kita tahu bagaimana mendapatkannya, ya. Dan kemudian kita tahu juga berapa harganya. Itu kegiatan pemasarannya. Maka dengan distribusi, produk tersebut akan disalurkan dari pabriknya mungkin kepada agen besar, setelah itu kepada agen-agen, ya, lalu kepada retailer atau pengecer, lalu mungkin juga bisa sampai kepada
warung-warung kecil di lingkungan rumah tangga kita, di lingkungan RT kita. Dan kemudian pada akhirnya kita tentu setelah kita mengetahui informasi tentang barang melalui iklan, kita bisa mendapatkan barang itu di warung-warung terdekat maupun di retailer seperti Indomaret atau Alfamart ya. Di samping itu, kegiatan usaha juga termasuk di dalam perdagangan barang ya. Perdagangan barang artinya penjualan langsung barang tersebut sehingga bisa diperoleh oleh konsumen yang membutuhkan ya. Perdagangan di sini bisa berbentuk suatu barang yang berwujud atau tangible. Tangible artinya barang yang bisa kita pegang, yang bisa kita lihat wujudnya ya, dan juga bisa kita rasakan ya. Sedangkan ada produk yang bukan berupa barang tapi berupa jasa ya, berupa jasa, misalnya jasa pengiriman, jasa pengantaran, jasa salon rambut, jasa desain ya, jasa massage, dan jasa-jasa lain. Nah, semua itu termasuk di dalam lingkup bisnis. Nah, sebenarnya masih banyak lagi bidang-bidang yang lain ya. Tetapi semua kegiatan yang tadi sudah kita katakan bermotivasi mencapai keuntungan ya, maka itu adalah merupakan bisnis. Selanjutnya juga ada pengertian hukum ekonomi. Hukum sudah kita ketahui apa definisinya, maka kita perlu memahami juga ekonomi. Anda baru semester 2 barangkali baru mengetahui definisi-definisi karena belum semua mata kuliah Anda dapatkan ya. Ekonomi itu berasal dari istilah oikos, artinya rumah tangga, dan nomos artinya mengatur. Jadi dengan demikian yang namanya ekonomi adalah pengaturan rumah tangga agar tercapai kesejahteraan dalam hidup ya. Ekonomi menurut ajaran kapitalis adalah upaya mencapai kesejahteraan bagi tiap individu, dan tiap individu bebas untuk berusaha mencapai kebutuhan hidupnya, dan ketika hal tersebut tercapai maka cukuplah itu untuk dirinya sendiri, tidak perlu memikirkan orang lain. Oleh karena itulah maka ekonomi kapitalis sering kita kenal sebagai ekonomi individual ya. Maka setiap manusia diharapkan berlomba-lomba untuk memenuhi apapun kebutuhan hidupnya dengan cara yang mereka lakukan, sepanjang cara tersebut tidak merugikan kehidupan orang lain. Jadi orang bebas untuk berusaha, dan ketika mereka sudah mendapatkan tidak perlu mikirin orang lain ya. Ternyata di dalam prakteknya ekonomi kapitalis ini menyebabkan kesenjangan dalam kehidupan masyarakat, karena orang-orang yang sukses itu akan memiliki tingkat kesejahteraan yang tinggi, sementara orang-orang yang tidak sukses akan tetap terpuruk dalam kemiskinan. Maka kemudian akibat ekonomi kapitalis ini, maka kita ketahui terjadilah eksplorasi besar-besaran terhadap segala sumber daya yang ada di muka bumi ini. Eksplorasi bumi, tambang, laut, pertanian, perhutanan, dan sebagainya. Dieksplorasi sebesar-besarnya ya, demi mencapai kekayaan mereka yang memiliki kapital atau modal, artinya orang-orang yang sukses. Nah, akibat terjadinya eksplorasi besar-besaran ini juga kemudian terjadi
eksploitasi sumber daya manusia, di mana di dalam kehidupan kapitalis kemudian orang-orang yang merupakan buruh, merupakan petani, orang-orang yang ekonomi lemah itu sering dieksploitir, sering diperbudak, sehingga muncullah kemudian yang sangat ekstrim, yaitu adalah kita ketahui penjajahan, Romusa, kerja paksa, tanam paksa, dan sebagainya. Jadi kaum yang lemah dipaksa untuk mendapatkan hasil yang nantinya akan dimiliki oleh para kaum kapital. Akibat kesenjangan yang luar biasa ini, maka kemudian timbullah sistem hukum yang merupakan tentangan dari hukum kapitalis, yaitu sistem komunis. Sistem komunis sebagai kebalikan dari sistem kapitalis tidak membolehkan individu memiliki kekayaan yang berlebihan, karena mereka berprinsip sama rata sama rasa. Artinya tidak boleh ada orang yang terlalu kaya dan tidak boleh ada orang yang terlalu miskin, ya. Jadi dengan demikian di dalam hukum sosialis semua sistem dikuasai oleh negara. Jadi dengan demikian kalau kita padankan, kalau kita gabung pengertian hukum dengan pengertian ekonomi, berarti hukum ekonomi adalah hukum yang mengatur tentang masalah distribusi, masalah pembagian sumber daya agar tercapai kesejahteraan yang berkeadilan. Penting untuk saya sampaikan bahwa hukum kapitalis, ekonomi kapitalis, hukum komunis, ekonomi komunis itu adalah bersumber dari pemikiran manusia. Kapitalis itu antara lain dicetuskan oleh Adam Smith. Kemudian kalau komunis itu antara lain diciptakan oleh Marx dan Friedrich Engels. Semuanya dari kedua sistem hukum besar itu adalah ciptaan manusia. Karena ciptaan manusia, maka mereka masih pada kehidupan dunia saja, pada kehidupan material. Maka di dalam kedua sistem hukum ekonomi tersebut, dalam sistem ekonomi tersebut, pikiran dasarnya adalah kelangkaan sumber daya, economic scarcity. Sebagai misal, dalam satu rumah tangga tersedia 1 karung beras untuk makan mereka selama 1 bulan. Seandainya anggota rumah tangga itu 5 orang atau kurang, maka mungkin beras 1 karung untuk makan 1 bulan cukup. Tetapi ketika kemudian terjadi perubahan, misalnya yang tadinya kedua orang tua dan 3 anaknya yang masih kecil-kecil kemudian berkembang menjadi remaja, menjadi dewasa, atau ada lagi anak yang lahir, anak keempat, atau mungkin ibu atau mertua itu hidup dalam rumah tangga tersebut, maka timbullah permasalahan, yaitu beras yang 1 karung itu tentu tidak akan cukup untuk mereka semua. Kalau tadi hanya 5 orang dan yang 3 masih kecil mungkin cukup makan pagi, makan siang, makan malam. Tapi ketika anaknya sudah beranjak dewasa, tentu jumlah nasi yang dikonsumsi menjadi lebih besar ketimbang waktu masih anak-anak. Makannya menjadi lebih banyak, apalagi jumlah orang jadi tambah banyak. Tentu saja beras yang 1 karung itu menjadi tidak cukup untuk 1 bulan. Disitulah di samping economic scarcity juga ada masalah choices, pilihan-pilihan, ya.
pilihan-pilihan yang harus dilakukan supaya beras 1 karung itu tetap cukup untuk orang yang bertambah dan makin besar. Pilihannya bisa mungkin yang tadinya makan 3 kali menjadi cukup 2 kali, atau mungkin yang tadinya setiap orang makan nasi sepiring dirubah menjadi bubur sehingga sepiring itu bisa 3 kali makan. Artinya setiap hari orang-orang dalam rumah tangga tersebut hanya makan bubur supaya beras 1 karung tetap cukup. Itu adalah pilihan. Atau mungkin pilihan yang berikutnya adalah kalau makan itu supaya cukup dibatasi, nggak boleh nambah, ya. Artinya setiap orang hanya dijatah mungkin setengah piring, sehingga ketika mereka masih belum kenyang nggak bisa nambah lagi, jatah udah habis. Itu pilihan. Atau pilihan berikutnya adalah bagaimana caranya supaya beras itu tidak hanya 1 karung, tapi bertambah menjadi 2 karung, 3 karung atau 4 karung, supaya semuanya bisa makan dengan cukup. Nah, di dalam hal inilah maka kemudian akan timbul masalah hukum. Seandainya penambahan jumlah karung untuk makan tersebut dilakukan dengan cara yang halal, yang tidak melanggar hukum, misalnya dengan berdagang, misalnya dengan bekerja lebih keras, misalnya dengan lembur, atau mungkin seorang ibu yang tadinya hanya ibu rumah tangga kemudian berbisnis juga, maka ada kemungkinan untuk jumlah karung menjadi bertambah. Tetapi ada juga orang yang kemudian melakukan penambahan tersebut tidak melalui jalur yang semestinya, yaitu jalur yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Bisa saja upaya penambahan karung itu dilakukan dengan cara ngambil karung beras milik tetangga. Tetangganya lagi meleng, berasnya diembat. Bisa nambah karung itu. Ya. Bisa juga dengan cara menipu. Bisa juga dengan cara merampok. Bisa juga dengan cara menyelundup. Bisa juga dengan cara korupsi. Dan sebagainya, itu yang merupakan choices agar karung bertambah. Maka ketika upaya yang dilakukan untuk menambah karung itu adalah upaya yang tidak sah, disitulah akan muncul hukum yang mengatur tentang ekonomi. Karena perbuatan orang tersebut untuk mengatasi economic scarcity-nya berbenturan dengan hukum. Maka disitulah kita melihat bahwa hukum ekonomi itu adalah mengatur bagaimana terjadi pembagian, bagaimana terjadi distribusi, agar sumber daya yang langka tersebut tetap bisa dipertahankan untuk mempertahankan kesejahteraan bagi seluruh keluarga dan juga tentu bagi seluruh masyarakat. Sekali lagi saya katakan bahwa ekonomi kapitalis maupun ekonomi komunis itu bersumber dari otak manusia, sehingga mereka tidak pernah memikirkan apa itu akhirat, apa itu yang gaib, sehingga akan berbeda sekali dengan apa yang diajarkan oleh agama Islam. Dalam agama Islam tidak dikenal yang namanya economic scarcity atau kelangkaan sumber daya. Kalau dalam kapitalis maupun komunis mereka itu hanya dalam masalah material, kebendaan semata-mata. Sehingga salah satu cara untuk bisa mengatasi kelangkaan sumber daya adalah mencari sumber-sumber baru, sehingga terjadilah penelitian tentang bagaimana kehidupan di ruang angkasa. Barangkali di luar bumi ini ada lagi planet yang kondisinya sama dengan bumi, sehingga nanti bisa sebagian manusia di bumi dilempar ke sana membentuk koloni manusia baru, sehingga manusia di bumi ini tidak terlalu sumpah, tidak terlalu sempit, tidak berdesakan, sumber daya menjadi bisa lebih efektif. Itulah sebabnya kenapa kok sekarang ini terjadi perlombaan, bahkan sudah lama terjadi perlombaan untuk apa?
mencari kehidupan baru di planet-planet lain. Itu dalam rangka mengatasi economic scarcity, dalam rangka mengatasi manusia yang semakin membludak sementara sumber daya makin sempit. Tetapi di dalam hukum ekonomi menurut ajaran Islam, economic scarcity atau kelangkaan sumber daya tidak dikenal, sama sekali tidak dikenal, sesuai dengan apa yang disampaikan atau difirmankan Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan bahwa tidak ada makhluk di bumi ini kecuali mereka mendapatkan rezekinya. Pertama, artinya untuk mendapatkan rezeki, untuk bisa mengatasi economic scarcity, maka seorang muslim dituntut untuk melata. Melata artinya bekerja. Bekerja artinya berusaha. Berusaha dengan kecerdasan, berusaha dengan ikhtiar, berusaha dengan sungguh-sungguh. Allah menjamin mereka akan mendapatkan rezekinya jika mereka mau melata. Yang kedua, dalam Islam diajarkan bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Artinya, penciptaan manusia itu bukanlah untuk menumpuk-numpuk harta, tapi untuk beribadah. Berarti kegiatan ekonomi, kegiatan mencari, memenuhi economic scarcity harus dilakukan dalam kerangka ibadah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bahkan Allah juga mengatakan bahwa barang siapa yang bertakwa, maka akan diberikan solusi atas setiap permasalahan dan mereka akan mendapatkan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Pada ayat lain juga Allah mengatakan bahwa bumi, langit, lautan, daratan, semuanya ditujukan adalah untuk kebutuhan manusia. Artinya apa yang ada di bumi ini sudah dicukupkan oleh Allah untuk bisa memenuhi semua kebutuhan manusia. Jadi Islam tidak mengenal economic scarcity. Dengan syarat satu, mereka mau bekerja keras, mereka mau berusaha, dan mereka mau bertakwa. Islam juga mengajarkan berbeda dengan ekonomi kapitalis dan komunis yang hanya masalah dunia. Islam mengajarkan bahwa apapun yang dilakukan oleh manusia itu ada dalam kerangka untuk mencapai kebahagiaan di akhirat. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Carilah oleh kamu kebahagiaan di akhirat, tapi kamu jangan lupa kebahagiaan di dunia. Artinya ketika mereka itu berbisnis, ketika mereka itu berkegiatan ekonomi, itu tidak hanya berhenti ketika mereka mati, tapi akan berlanjut di dalam kehidupan akhirat. Maka berbeda dengan komunis dan kapitalis yang hanya mikirkan dunia, ekonomi Islam memikirkan apapun yang dicapai oleh manusia itu akan berimbas kepada kehidupannya di akhirat. Ya, apapun kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan ada ganjarannya. Apapun kejahatan yang dilakukan manusia ada balasannya. Artinya di dalam kehidupan ekonomi juga seorang muslim tidak hanya berpikir tentang bagaimana mencapai kehidupan kesejahteraan, kebahagiaan di dunia saja, tapi bagaimana supaya fid dunya hasanah, kebahagiaan di dunia, wa fil akhirati hasanah, kebahagiaan di akhirat. Disinilah Anda akan melihat betapa ekonomi kapitalis dan komunis itu sangat berbeda dengan ajaran Islam. Kenapa? Karena ajaran Islam diturunkan oleh Sang Maha Pencipta, bukan manusia. Jadi semua sudah diperhitungkan oleh Sang Pencipta bahwa apa yang ada di bumi ini cukup untuk manusia seluruhnya. Ya, betapapun jumlahnya, berapapun jumlahnya. Kenapa? Karena setiap kelahiran kan juga akan ada di pihak lain yang kematian.
Jadi jumlah manusia di dunia ini relatif tetap, karena ada yang mati, ada yang hidup, ada yang mati, ada yang lahir. Meskipun perkembangan manusia itu makin pesat, tapi itu sudah ditetapkan oleh Allah, pasti tercukupi oleh sumber yang ada di bumi sepanjang satu, mereka mau bekerja, dua, mereka mau tetap menjalin hubungan dengan Sang Pencipta. Jadi tidak ada ketakutan tentang kelangkaan sumber daya. Itu perbedaan yang sangat besar. Maka kalau orang ekonomi kapitalis dan komunis itu mengejar kehidupan dunia mati-matian sehingga mereka melakukan eksploitasi, maka di dalam kehidupan di dalam kehidupan bisnis menurut ajaran Islam semuanya diharuskan tetap dalam koridor apa yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT, karena semuanya akan diperhitungkan, baik yang baik maupun yang jelek. Oke. Kemudian di dalam istilah-istilah yang dalam hukum bisnis dikenal istilah berikut: hukum dagang. Hukum dagang adalah peraturan-peraturan yang mengatur bagaimana aktivitas perdagangan bisa dilangsungkan secara baik. Kemudian hukum ekonomi. Kita tahu bahwa yang namanya ekonomi bukan hanya berdagang, bukan hanya jual beli, tapi juga ada sewa menyewa, ada juga pinjam meminjam, ya, ada juga mempekerjakan orang lain untuk suatu pekerjaan tertentu, misalnya tukang bangunan. Itu kan bukan dagang, tapi termasuk ekonomi. Maka di dalam ekonomi pengertian dari usaha jadi lebih luas daripada dagang. Hukum dan ekonomi berarti menautkan, memadankan. Apa itu hukum dan apa itu ekonomi? Bagaimana hukum mengatur ekonomi? Bagaimana kegiatan ekonomi diatur oleh hukum? Hukum ekonomi pembangunan adalah aktivitas ekonomi yang tidak ditujukan untuk kepentingan pribadi. Bukan jual beli antar pengusaha A dengan pengusaha B. Bukan sewa menyewa antara pengusaha C dengan pengusaha D. Tapi aktivitas yang dilakukan untuk melakukan pembangunan negara, pembangunan suatu bangsa. Tetap juga ada aktivitas ekonomi. Misalnya pembangunan tol. Jalan tol itu dibangun tentu ada aktivitas ekonomi karena di sana ada bayaran. Dalam rangka pembangunan juga ada bahan-bahan yang harus disediakan, yang harus dibeli untuk membangun jalan. Dalam pembangunan juga ada tenaga kerja yang dimanfaatkan, yang juga pastinya harus diupahin, harus digaji. Nah, berarti juga ekonomi pembangunan adalah suatu aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh negara di dalam rangka mencapai kesejahteraan bangsa, yang tentunya nanti akan ada aktivitas ekonomi, pembangunan jalan, pembangunan pelabuhan, penjualan minyak dan gas atau BBM, ya, pembangunan gedung-gedung, pembangunan prasarana, pembangunan tempat wisata, pembangunan gedung-gedung pendidikan, lembaga pendidikan, gedung-gedung sekolah, gedung-gedung universitas, gedung-gedung rumah sakit. Itu semua adalah aktivitas yang pastinya akan ada terkait dengan masalah uang. Di sana ada pembelian barang, di sana ada mempekerjakan tenaga kerja.
di sana juga akan ada pengaturan-pengaturan lain yang harus dilakukan dengan uang, misalnya jasa konsultan dan sebagainya. Jadi itu hukum ekonomi pembangunan. Bedanya kalau yang tadi yang awal itu dilakukan oleh individu atau perusahaan dengan perusahaan, maka kalau ekonomi pembangunan aktivitas ekonominya dilakukan oleh negara. Demikian juga hukum ekonomi itu tidak bisa dilepaskan dari adanya teknologi. Dengan adanya teknologi, maka kegiatan ekonomi memiliki cirinya sendiri yang berbeda dengan zaman dulu ketika teknologi belum banyak berkembang. Awal sekali mulanya ekonomi itu dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia itu kan cukup dengan barter, tukar menukar barang. Lalu kemudian berkembang menjadi penjualan fisik. Kemudian ada perkembangan yaitu dengan adanya uang yang tadinya nggak ada, kan cuma barter, ada uang. Terus makin maju, bahkan kita tahu sekarang ini penjualan tidak dilakukan dengan tunai, tapi bisa dengan online. Sehingga Anda bisa membeli baju tanpa harus datang ke toko baju. Anda bisa membeli barang apapun, tinggal melihat di galeri yang ada di HP Anda. Di sana banyak sekali yang namanya marketplace, Lazada, Tokopedia, dan sebagainya. Itu adalah marketplace, tempat-tempat pemasaran yang dimana kita bisa mengambil, membeli barang, dan bahkan melakukan pembayaran tidak dengan tunai, secara virtual melalui ATM ataupun melalui e-banking. Itu adalah perkembangan teknologi. Awal mulanya pemasaran ketika orang ingin memperkenalkan produknya, dulunya tentu dia harus berkeliling ke kampung. Dulu kita kenal ada tukang ini, tukang itu, ya, bahkan baju pun dikelilingin. Tetapi sekarang tentu tidak perlu lagi, karena semuanya bisa dengan teknologi. Dan ini bukan berhenti, akan terus berkembang. Sehingga saya katakan bahwa kalau pada saat ini Anda pergi ke Indomaret, Anda pergi ke Carrefour, Anda pergi ke Matahari, itu masih dilayani oleh pramuniaga, maka ke depan mungkin akan terjadi seperti yang Anda temui di stasiun. Anda untuk masuk cukup tap kartu Anda di tempat masuk. Bahkan di Uni sendiri Anda tahu bahwa untuk masuk, kalau Anda bawa kendaraan, Anda tidak lagi mungkin sekarang kayaknya masih pakai uang. Kalau dulu nanti mungkin tidak lagi, cukup dengan tap. Maka misalnya di Indomaret, di Alfa, suatu saat mungkin akan terjadi bahwa kita akan berbelanja cukup dengan memilih barang tersebut. Lalu kita kemudian memindai barcode sehingga tercatat harganya. Dan terakhir Anda men-tap kartu e-money Anda, lalu Anda bisa keluar tanpa ada pramuniaga. Ya kan? Mungkin nanti imbasnya adalah jumlah tenaga kerja menjadi sangat terbatas, tidak dibutuhkan lagi. Karena semuanya akan bekerja dengan robot. Semuanya akan bekerja dengan teknologi. Bahkan di industri-industri seperti industri mobil, industri motor, televisi, kulkas, dan sebagainya, pekerjaan-pekerjaan untuk partikel-partikel itu tidak lagi dilakukan oleh manusia penempelannya, tapi cukup oleh robot yang bisa lebih efisien, karena tidak ada masalah gaji, juga tidak akan ada demo robot, ya, tidak akan ada protes, dan juga tidak akan ada bolos, tidak ada malas-malasan.
tidak ada cuti hamil, tidak ada sakit, sepanjang robot itu maintenance-nya dengan baik. Artinya ke depan masalah ekonomi dan teknologi akan menjadi lebih rumit. Imbasnya tentu kepada masalah Anda sebagai calon tenaga kerja. Anda akan datang ke suatu masa di mana lapangan kerja sempit dan Anda harus bersaing dengan teman-teman Anda, baik yang lulusan satu angkatan maupun angkatan-angkatan sebelumnya yang belum tersalurkan. Di samping itu juga tenaga kerja yang hanya terbatas diperlukan tentunya akan terseleksi mereka-mereka yang dengan kualifikasi tinggi, dengan kemampuan, dengan kompetensi yang baik, sehingga mereka tenaga kerja yang kualifikasinya tidak baik tentu akan tersingkir, tentu tidak akan diterima. Pegawai negeri saat ini sekarang saja sudah makin dibatasi, bahkan dicanangkan tahun-tahun berikutnya pegawai negeri itu tidak ada lagi, hanya pekerja kontrak. Dunia berubah karena teknologi, pembangunan juga pasti berubah, ekonomi pasti berubah. Tinggal kepada kita, apakah kita juga mau berubah? Kalau kita tidak berubah, tentunya kita akan mengalami nasib seperti dinosaurus. Alam berubah, tidak bisa beradaptasi, punah. Anda juga begitu. Anda hidup di suatu masa yang dengan penuh tantangan, ke depannya makin lama makin berat. Lalu Anda tidak mau berubah. Anda kuliah dengan asal-asalan. Anda belajar tidak serius. Anda mendapatkan nilai yang sekedarnya. Maka Anda akan punah. Punah dalam arti Anda tidak bisa menembus pasar tenaga kerja. Pilihannya adalah wirausaha. Tapi karena Anda kuliahnya malas, pengetahuannya sedikit, maka berwirausaha juga tidak akan mengalami banyak perkembangan. Tahun ini dagang jagung bakar, tahun depan jagung bakar, 5 tahun kemudian jagung bakar, 10 tahun kemudian jagung bakar. Udah tua nggak bisa lagi bakar jagung karena ketuaan, takut kelilipan. Artinya inilah masa ketika Anda harus bekerja keras. Saya katakan bahwa saya kalau kuliah itu tidak hanya ingin Anda cerdas, tapi juga ingin agar Anda memiliki mental yang baik. Maka saya katakan kuliah dimulai jam 9, lebih dari itu yang masih masuk atau udah kuliah udah mulai baru nongol, nggak akan saya izinkan masuk. Membentuk disiplin. Nanti Anda akan juga ada aktivitas-aktivitas tugas yang harus Anda lakukan dengan serius, tidak dengan main-main, tidak asal-asalan. Karena apa? Karena imbasnya adalah untuk Anda sendiri, hidup di masa yang penuh dengan tantangan besok. Begitu juga Anda harus kreatif. Ketika Anda masuk tenaga kerja yang sangat terbatas dengan nilai yang sangat tidak memuaskan, maka kreativitas yang harus Anda kerahkan. Otak kiri berfungsi untuk menghafal. Jika begini, maka begitu. Otak kiri fungsinya adalah untuk sesuatu yang sudah terumuskan, formula-formula. Otak kanan fungsinya adalah untuk kreativitas. Kedua fungsi otak harus dimaksimalkan. Mungkin Anda pernah dengar lagu dari band kuburan, lupa ya, apa? C A minor D minor ke G ke C lagi, C A minor D minor ke G ke C lagi. Tahu kan? Artinya kalau otak kiri C A minor D minor G cuma 4 kata otak kiri. C A minor D minor ke G ke C lagi 4. Tapi kata otak kanan dengan 4 nada tersebut
Anda bisa menciptakan lagu dangdut berjuta-juta tanpa batas. Anda bisa menciptakan lagu pop populer berjuta-juta tanpa batas. Lagu jazz berjuta-juta tanpa batas. Dan sebagainya. Artinya otak kanan tidak mengenal batas. Otak kiri 4 ya 4. Gitu. Jadi di samping Anda memformulasi otak kiri Anda harus mengerahkan otak kanan Anda. Insya Allah saya akan berusaha untuk ke arah situ. Sebisa saya. Sepanjang Anda sendiri memang mau melakukannya. Prinsipnya adalah tadi. Tidak ada makhluk di bumi melata kecuali ada rezekinya. Rezeki Anda untuk pinter kan rezeki juga. Sepanjang Anda melata. Kalau Anda ikut kuliah saya main-main, asal-asalan, please change your lecture. Ganti aja dosen Anda. Kalau memang Anda mau main-main. Oke. Hukum bisnis berarti hukum yang mengatur tentang usaha yang tadi kita sebutkan. Macam-macam bidangnya. Oke. Pergeseran hukum dagang menuju hukum ekonomi. Hukum dagang segala ketentuan yang langsung tidak langsung berhubungan dengan perdagangan. Basis pemahaman berdasarkan di Indonesia ini, mungkin saya sudah ngomong kemarin, Indonesia itu sudah 75 tahun merdeka, tapi banyak kitab hukumnya yang masih merupakan translating langsung dari hukum yang berlaku di Belanda waktu itu. Dulu kan Indonesia dijajah Belanda, maka hukum yang di Belanda itu langsung diterapkan di Indonesia. Begitu Indonesia merdeka belum sempat bikin yang baru. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang itu asal muasalnya adalah Wetboek van Kop Handel. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana asalnya adalah Wetboek van Strafrecht voor Nederlands India. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata asalnya adalah Burgerlijk Wetboek. Jadi Anda lihat bahwa yang terjadi di Indonesia hukumnya masih hukum asing, hukumnya masih hukum penjajah, hukumnya masih hukum kolonial. Tentu tidak semua, banyak yang sudah hukum nasional, tetapi ternyata untuk kitab-kitab undang-undang yang pokok-pokok tadi masih menggunakan hukum Belanda. PR buat Anda besok, kalau Anda sudah keluar, sudah jadi sarjana, sudah jadi pejabat, masa masih mau pakai yang itu juga? Ya, KUHD tidak bisa mengikuti perkembangan ekonomi yang semakin cepat, semakin kompleks, dan makin unpredictable. Ya dibikin waktu zaman tahun 1800-an, teknologi belum berkembang. Bahkan waktu kita merdeka aja kita tahu bahwa yang namanya kereta itu masih sangat sederhana, masih kereta yang gerbongnya hitam cemong keluar asap, ya. Kemudian juga gerbongnya, lokomotifnya masih seperti itu, gerbongnya juga masih sangat sederhana. Bahkan nggak usah jauh-jauh, tahun 80-an itu mungkin Anda sih mungkin belum mengalami, tanya bapak Anda, tanya ibu Anda. Kereta Tangerang Jakarta itu dekilnya minta ampun, jeleknya minta ampun, segala macam masuk itu. Segala kambing masuk, segala gerobak masuk, segala tukang ngamen masuk, segala bakul-bakul masuk. Wah, luar biasa itu, kotornya minta ampun. Baru kemudian sekitar tahun 2000-an, 2000-an semenjak Pak SBY lah, menterinya itu siapa saya lupa. Nah barulah kereta api jadi bagus, seperti sekarang jadi bersih, senantiasa ada cleaningnya, nggak boleh lagi tukang ngamen masuk, tukang dagang masuk. Sekarang tertib, enak udah. Zaman dulu kayak gitu ya. Dulu yang namanya bioskop tidak seperti sekarang kalau pandemi ya, tapi kan Anda pasti tahu orang bioskop 21xx1 itu kan jamnya mulai mutar film ya, mulai biarpun penontonnya cuma 2 orang. Kalau dulu bioskop itu harus penuh dulu baru film diputar ya. Kalau dulu itu kayak gitu, bahkan kadang-kadang tambahin lagu bangku-bangku di tengah-tengah supaya padat banget itu, baru mulai filmnya.
nanti di tengah jalan ada istirahat, lampu mati, lampu jadi terang lagi, yang tadi mati lampu nyala lagi, film di stop ya, orang kemudian pada keluar jajan dulu, baru kemudian ntar sekian menit lampu dimatikan lagi, masuk lagi nonton lagi. Itu dulu, mana ada sekarang kayak gitu, jajan dulu. Tapi itu nyata, itu belum lama itu, apalagi zaman tahun 1800-an, maka pastilah hukum dagang maupun hukum-hukum yang lain itu tidak mungkin bisa mengcover kehidupan yang sekarang. Senantiasa perkembangan hukum itu terlambat, ditinggal oleh perkembangan zaman, ditinggal perkembangan teknologi. Banyak kegiatan-kegiatan, bahkan kejahatan-kejahatan yang tidak tercover oleh hukum. Hukumnya belakangan. Begitu hukum dibuat, perkembangan maju lagi. Ya, kalau dulu yang namanya orang ngerampok itu bank yang ngerampok benar-benar datang bawa senjata tajam atau bawa senapan senjata api. Kalau sekarang nggak perlu lagi ngerampok dengan cara itu, Anda ahli komputer, Anda ahli IT, maka Anda bisa membobol bank itu, transfer dari bank masukin ke rekening Anda tanpa Anda harus capek-capek pakai topeng hitam, bawa pistol, kemudian menggertak, tiarap semua, nggak perlu lagi. Itu mah kuno, itu perampokan zaman kuno. Sekarang tinggal membobol berangkas itu melalui internet. Oleh karena itu perkembangan jadi semakin cepat, semakin kompleks, dan unpredictable, tidak terduga. Oleh karena itulah maka jelas bahwa hukum bisnis yang akan kita pelajari itu adalah relatif pada saat ini, tetapi kemudian di masa mendatang pastinya itu akan akan menjadi lebih canggih lagi. Oleh karena itu maka hukum ekonomi itu bersifat interdisiplin, artinya tidak bisa hanya satu bidang tertentu, tapi harus mencakup semua bidang. Multidisiplin artinya pembuatan hukum itu menguasai disiplin-disiplin, dan transnasional, bukan hanya untuk satu bangsa tapi untuk berlaku internasional. Indonesia tidak bisa peraturan yang hanya berlaku untuk Indonesia tanpa mempedulikan kehidupan ataupun bagaimana pendapat masyarakat internasional. Misalnya kemarin ada himbauan untuk tidak menggunakan produk asing, bahkan membenci produk asing. Ya nggak bisa, karena kita juga kan pada sisi membenci produk asing, tapi pada sisi yang lain kita menggalakkan ekspor, artinya kita menjual kepada asing. Ini mana mungkin orang asing mau beli kalau kita sendiri nggak mau beli mereka. Dalam dunia internasional Anda menjual, ya Anda juga harus membeli. Anda menerima, Anda juga harus memberi. Tidak bisa kita hanya menerima saja. Cinta produk Indonesia harus, tapi benci produk asing ya nggak perlu. Nanti kalau produk kita dibenci orang gimana? Produk kita nggak laku dong. Ekspor kita mandek dong. Ekspor kita mandek, devisa nggak ada, pembangunan juga nggak bisa jalan. Jadi ya walaupun mungkin imbauan seperti itu harus dikaji lebih dulu, maksudnya seperti apa. Tapi kalau secara gampang, secara logika saja, nggak mungkin kita anti produk asing tapi pada saat lain kita pengen produk kita dibeli. Ya nggak mungkin. Kamu aja kan nggak mau, cuma disuruh ngasih terus, tapi orang lain nggak pernah. Kamu teman berdua lah sama teman akrab kamu, kemana-mana ongkos kamu yang bayarin, kemana-mana makan harus kamu yang traktirin, kemana-mana ngobrol harus kamu yang mengerti dia. Kan lama-lama kamu bacok teman kamu itu, ya kan, apa-apaan teman kayak gini, mau enak sendiri kan gitu. Apalagi juga dalam hal pergaulan internasional. Oke. Yang jelas bahwa perkembangan hukum ekonomi ke hukum bisnis itu tentunya terus-menerus dikaji oleh berbagai pihak, oleh para ahli. Termasuk tentunya Anda di dalam perkuliahan ini tentu tidak boleh hanya mengandalkan saya. Harus banyak referensi, harus banyak baca tanpa harus disuruh. Kan saya katakan bahwa mahasiswa itu bobotnya kewajibannya adalah 60%.
sementara dosen hanya 40%. Itu udah begitu ya yang ada pendidikan ya, pendidikan orang dewasa ini. Kamu bukan anak SD, SMP, SMA. Ayo anak-anak, mari kita baca, mari kita kerjakan, mari kita... Enggak, semuanya harus inisiatif kamu. 60% adalah kamu, inisiatif kamu, 40% baru dosen. Jadi kalau kamu sendiri tidak maksimal inisiatifnya, tidak maksimal effortnya, usahanya, hanya 50-40 alias kamu kuliah ngasal, ketemu dosen yang juga samanya, dalam arti tidak mengajar optimal tapi hanya 30-20-10, hanya ngasih tugas, tidak memberi arahan yang baik, jarang kuliah. Maka ketemulah kamu sebagai mahasiswa 30% dengan dosen 10%. Nanti kamu lulus jadi sarjana setengah tiang. Duka cita itu. Bendera setengah tiang kan bendera duka cita. Sama, kamu jadi bendera setengah tiang. Kenapa? Effort kamu cuma 30%, dosen kamu cuma 20%. Ya jadilah kamu sarjana setengah tiang. Boleh aja ngaku-ngaku SE, kan orang juga akan ngelihat sebagai apa kemampuan kamu kan. Aku sih boleh. Makanya saya katakan bahwa kuliah sama saya itu saya akan nggak ada masalah. Kamu sekelas saya kasih A semua juga nggak masalah. Saya nggak akan rugi apa-apa. Tapi A itu bener nggak, kamu memang pantas, layak nggak kamu dapat A? Jangan-jangan kamu dapat A tapi kamu kualitasnya cuma C. Apalagi ketemu saya yang kemudian beranggapan bahwa saya nggak akan menahan kamu, saya lulusin aja, nggak mungkin saya kasih D. Malas ketemu orang yang bermasalah. Kamu 16 kali pertemuan dengan saya banyak masalahnya, jarang datang, jarang nanya, jarang bikin tugas, terus saya nggak lulusin. Kan nanti ada semester pendek, ada lagi semester antara, artinya saya ketemu kamu lagi ogah. Kan saya lulusin aja bodo amat, mau kayak C kayak model lulus aja. Terus kayak yang saya inginkan adalah kamu serius dalam belajar supaya saya 40%, kamu 60%, sarjana 100%, itu murid saya. Oke, makanya kemudian saya berkali-kali mengingatkan, kuliah saya bukan khotbah Jumat. Saya hanya mendengar suara kamu ketika saya mengucapkan Assalamualaikum, kamu jawab rame-rame Waalaikumsalam. Terus di akhir saya akhiri Assalamualaikum, kamu jawab rame-rame Waalaikumsalam. Ini khotbah Jumat apa enggak? Pengajian apa? Pengajian mah bisa tanya jawab. Nah, khotbah Jumat kan nggak boleh nanya. Saya minta kuliah ini hidup dengan diskusi. Kamu nggak ada diskusi, saya keluar langsung dari sini, saya keluar dari kelompok WA kamu, dan saya minta kamu datang ke Pak Tarjo, ganti dosen. Atau saya datang ke Pak Tarjo, saya nggak mau ngajar kamu. Jelas? Saya nggak mau main-main dalam mengajar. Oke, saya kira demikian saja untuk hari ini, dan ya saya lupa, saya harus mohon maaf karena kemarin saya divaksin ya, seharusnya on time hari Jumat jam sekian, tapi karena saya itu Kementerian Perdagangan, itu bukan saya doang, orang ribuan itu semuanya divaksin semua ya, jadi kan ngantri yang namanya banyak. Kamu bilang sore aja gimana bah? Ya bukan nggak mau, orang saya jam 4 aja masih di sana, masih belum selesai ya, kan ngantri masalahnya. Emang ngelayanin saya doang ya, banyak ribuan orang, jadi memang nggak bisa saya laksanakan sore kemarin, dan kemudian malam kabupatennya banyak kerja, maka saya putuskan ya kita hari ini ketemu. Kalau ternyata hari ini juga masih banyak yang nggak bisa ya, bukan salah bunda mengandung, bukan salah saya udah berusaha semaksimal mungkin. So please, sekarang saya minta ada tanya jawab, jangan cuma diam, silakan, harus ada tanya jawab. Saya kasih waktu 5 menit, nggak ada pertanyaan saya langsung keluar. Itu saya lakukan sama kelas lain, bukan hanya kelas kamu. Saya megang 7 kelas. Ya, silakan. Dewi. Silakan Dewi. Ya, Dewi. Dewi. Kita ngomongnya baru dasar Dewi, jangan langsung ke sana. Nanti dulu, kamu tanya yang saya kuliahkan aja.
Itu belum mulai kita. Terlalu jauh kamu. Nanti kita pajak aja belum mulai, kamu langsung ke undang-undang. Nanti kamu bingung sendiri. Jangan sih. Ya pasti sabar, Bu. Jangan buru-buru. Sekarang yang saya inginkan kamu nanya yang saya omongin sekarang. Gitu loh, semuanya perhatian ya. Jangan nanya terlalu jauh. Kamu jangan mengawang-awang sana kemari. Tanya